Beliau tidak mengomentari atau menjawab tentang kisah orang tersebut. Hati-hati dengan keharuman. Keharuman itu seperti titik noda yang ditempelkan di hati. Biarpun katanya urusan sepele, akan menjadikan hati kotor. Terjadinya perzinahan tidak serta-merta. Nggak ada orang laki ganteng, cantik, ketemu perempuan cantik langsung yuk zina, mau, belum tentu mau. Akan ada proses. Dan proses kehancuran adalah kehinaan dari proses komunikasi. Hati-hati anakku. Uya tidak bicara tentang yang punya suami. Yang tidak punya suami pun juga bermasalah, hati-hati. Makanya tadi perlu ada diklat cinta, itu penting. Bahkan lihat hari ini, mohon maaf, hari ini kami gencar untuk mengantisipasi agar tidak nonton tontonan yang kotor. Hati-hati. Tonton yang kotor, jangankan kan yang sudah bersuami, yang belum suami, yang sudah bersuami pun berbahaya. Sehingga seorang suami yang sudah menikah sekalipun, lihat, yang sudah menikah, gara-gara tontonan kotor yang sering dilihat, maka dia ingin coba-coba, pengen tahu. Permasalahan di situ, seorang perempuan ini kejadian ini, seorang perempuan tidak ada mengira kalau dia semacam itu. Dia tampak solehah karena lingkungan baik, tampak solehah dengan kerudung yang rapat dan sebagainya. Bahkan masya Allah kayaknya luar biasa. Cuman dia sering nonton film kotor, akhirnya coba-coba komunikasi dengan laki-laki. Mula-mula komunikasi bahasa, mulai video call, lalu mulai melihat dia tiba sanjung lehermu bagus, dadamu bagus, boleh dia membuka di kamarnya, dikunci, dia ada yang tahu dia membuka untuk orang lain. Seolah-olah dia sangat solehah kalau keluar. Permasalahannya gara-gara tontonan tadi, nonton film kotor. Sehingga suatu ketika dia janjian ketemu di luar, katanya hanya pengen makan-makan, tanpa sengaja tiba-tiba menyewa hotel bersama, yang ngeluarkan duitnya perempuan. Bayangkan, berani melakukan kehinaan gara-gara tontonan yang kotor, membahayakan. Bahkan yang suami yang punya istri pun menjadi tidak indah istrinya. Karena apa? Dia adalah dengan khayalannya, imajinasinya. Makanya tontonan kotor, hati-hati. Yang bujang juga berbahaya, yang sudah menikah pun menjadi tidak senang. Laki yang pengen yang live, mohon maaf, film itu adalah film bagi dia, oh tidak hangat. Sehingga di saat komunikasi dengan lawan jenis, dia akan coba-coba melihat, wah ini hangat, ini live langsung. Memang tidak seganteng yang dilihat di film, tapi ini langsung, siaran langsung, lihat kayak begitu. Dia chattingan itu gara-gara nggak mungkin serta-merta semacam itu laki-laki. Tidak serta-merta, pasti dia sering nonton film kotor, lalu penasaran, pengen lihat perempuan yang ini, akhirnya video callan dan sebagainya, akhirnya terpeleset dalam zina. Laki perempuan sama kasusnya, kalau matanya tidak terjaga, sampai perempuan yang katanya solehah ternyata melakukan khianat dengan suaminya. Bahkan kalau ditanya lebih gagah mana dengan suamimu, lebih gagah suamiku. Lebih ganteng mana, lebih ganteng suamiku. Lebih perkasa mana, lebih perkasa suamiku. Siapa yang ngasih duit? Suamiku. Yang kau gunakan nyewa hotel, duit siapa? Duit suamiku. Bayangkan, gila perempuan. Laki-laki pun juga demikian, gara-gara nonton kotor. Sampai bahayanya tontonan kotor, wahai anakku, dalam Islam itu ada mahram. Mahram itu yang haram dinikah. Seorang kakak nggak bisa, seorang abang melihat aurat adiknya. Astagfirullahaladzim, adikku. Seorang anak nggak bisa melihat aurat ibunya. Mahram dalam Islam. Astagfirullah, ibuku, aurat ibuku. Hari ini anak 14 tahun kecanduan nonton film kotor, kamar mandinya dibolongin, hanya pengen ngintip ibunya yang mandi. Ini ngadu ke saya. Hati-hati, makanya jangan biasa dengan tontonan kotor. Takutlah kepada Allah, ya anakku. Anak-anakku hari ini bebas semua pegang handphone. Itu merusak mental. Sehingga kalau rusak mentalnya, lihat kelihatannya manusia tapi otaknya iblis. Sehingga kalau seorang laki-laki sudah biasa dengan tontonan kotor, ngelihat perempuan bukan ngelihat parasnya. Tutup poin langsung. Barangkali itu wilayah uniknya ada yang berbeda. Barangkali selalu yang dilihat adalah sesuatu yang khayalan-khayalan busuk itu. Membahayakan. Coba tanya, ini tentu ada ilmu psikologi, ada sini psikologi. Tak lihat ahlinya bagaimana bahayanya. Itu lebih serem daripada avion. Kecanduannya jam 11 sudah ngantuk, nonton film kotor bisa sampai pagi. Sampai suatu ketika ada anak-anak yang sudah tobat dari SMP-nya, dia kecanduan film kotor, masuk ke tempat yang mulia, dia berusaha untuk menghindar, tapi pengaruhnya itu masih ada. Sampai dia berkata, gemeteran. Kalau saya megang handphone gemeteran. Megang laptop, dia dapat amanat di suatu tempat, dia dapat amanat untuk megang laptop untuk mantau satu tugas. Dia tuh nangis, saya jangan kasih tugas. Kenapa? Saya tidak kuat megang laptop. Kenapa? Tangan saya ini sudah ahli. Tangan itu refleks, ketiknya itu langsung ke situs kotor. Sudah kecanduan. Nggak bisa dalam kesempatan apapun dia gunakan untuk main kotor. Cuman dia mujahadah 5 tahun belum sembuh penyakitnya. Maka kita ingin menggandeng para psikolog untuk menolong anak-anak semacam ini. Paling tidak anak-anakku, hati-hati jangan nonton itu semuanya. Merusak rumah tanggamu. Istrimu tidak indah lagi, suamimu tidak indah lagi gara-gara kotoran itu.
Sebabnya gara-gara tontonan kotor. Sebabnya tadi benarnya tontonannya. Bukan dia saja, kalian pun kalau tontonanmu kotor, kalian tidak akan puas dengan pasangan. Naudzubillah. Ingin cari yang suasana. Biarpun mungkin lebih jelek dari suamiku, yang penting beda. Mungkin lebih jelek dari istriku, yang penting lain. Akhirnya naudzubillah berani melakukan zina. Banyak terjadi berzinaan gara-gara ini. Maka tontonan anak-anakku ya, adapun masalah-masalah semacam itu, ya harus dikembalikan kepada sebabnya. Harus menghindari tontonan, takut kepada Allah, haram. Apalagi kalau sudah di rumahnya, dia kecanduan pasti. Sampai berani dilihat oleh anaknya, pasti kecanduan, tidak kuat dia menahan. Sehingga sampai di depan anaknya pun dia berani nonton, pasti dia sudah kecanduan. Dia di setiap tempat akan menonton itu. Ya sayang, Masya Allah, insya Allah kalian dijaga oleh Allah. Adapun orang tersebut ya dinasihati pun, dia kecanduan kok. Dia hanya iya tok, nanti nonton lagi. Biarkan dia, semoga Allah berikan hidayah. Tapi kalian yang harus dijaga, tolong jaga handphonemu, amanat dari Allah untuk kalian. Jangan sampai itu menjadi petaka buat kalian. Jangan nonton film yang tidak-tidak. Yang sudah menikah sekalipun akan menjadi tidak indah dengan pasangannya. Al-Quran menyebutkan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada kaum pria, jaga mata. Jika kau belum punya pasangan, aman. Kalau punya pasangan, pasanganmu semakin indah. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Pada wanita jaga mata. Kalau dia belum punya pasangan, terjaga aman. Tidak bangkit syahwatnya bergolak. Kalau memang dia sudah punya pasangan, semakin indah. Awas hati-hati, apalagi naudzubillah, kelihatannya di luar pakai kerudung rapi, ternyata di saat miskolan, video callan dengan orang lain, buka-bukaan. Naudzubillah. Dan ini kejadian yang ngadu pada kami, nangis, saya mendengar cerita nangis. Sampai gak kebayang ada orang yang katanya soleha seperti itu, tiba-tiba masuk hotel dan dia yang bayari. Dia nggak kuat, dia pengen melihat, pengen tahu, asal alasannya penasaran toh. Setelah penasaran, ya nggak mungkin tidak dilanjutkan. Naudzubillah. Hati-hati anakku ya, soleha. Itu kalau masalah dia, ya nasihat tentunya nasihat. Yakin itu haram kok. Dia tak ngerti itu haram. Makanya sekarang yang punya antisipasi adalah yang lainnya. Ada pun laki-laki tersebut dia nasihati, dijauhkan. Kemudian juga nasihat ya bagi seorang istri, jangan biasa melihat handphone suami. Bagi suami nggak ada perlu yang lihat handphone istri. Itu bahaya sekali. Sebab istrimu, kalau kamu punya istri, punya rahasia dengan saudara-saudarinya. Suamimu punya saudara, jadi nggak perlu kita suka lihat-lihat pengatam itu. Kita perlu kejujuran dengan Allah, kamu jangan nakal, selesai. Tapi tidak perlu kita saling begitu. Muka handphone adalah ini suatu hal yang tidak baik. Sebab handphone hari ini semacam hati. Semacam hati. Pun demikian harus waspada. Termasuk mohon maaf, kalian akan menikah suatu ketika. Amin. Suami, istri yang solehah. Suami yang soleh, tapi tolong jangan mengabadikan gambar-gambar yang tidak pantas tentang gambar dirimu. Gambar buka aurat dan sebagainya. Apalagi gambar hubungan suami istri. Ini ada orang bodoh. Sampai seorang anak kelainan dia melakukan kenakalan gara-gara melihat film ibu bapaknya main. Ini kan laki-laki bodoh. Handphonemu itu bukan kupingmu yang nempel terus. Bisa saja handphonemu ketinggalan dilihat oleh anak. Jangan sampai kau simpan sesuatu yang tidak baik di handphone itu. Hati-hati. Semoga Allah mengampuni semuanya. Insyaallah ya penanya, insyaallah tidak akan tertimpa apapun ya. Suamimu soleh nanti. Ada enggak di sini calonnya? Belum? Doain nanti. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.